Sebelumnya gue mau curhat dulu. Jadi sebenarnya tadi gue udah kelar bikin video kayak gini guys. 31 menit. Gue pasang kamera yang salah arahnya. Jadi kalian ngeliatin sendok yang ada di belakang ini dan ngeliatin patung ini. Ini. Jadi gue harus redo it all over again. Gue tidak selemah itu. I'ma drink my coffee so I get my energy back. Ini Colombian nut BTW. Kalau ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya, udah gue ngasih tau doang, bisa biasa aja nggak? Ready bro? Halo semuanya. Gue sangat senang bisa kembali lagi ngobrol dan berbacotan bersama kalian. Ke kalian sih, lebih tepatnya. Kali ini lebih ke arah menceritakan kembali last Christmas, so December 2019. My family and I all of the sudden decided to go on a holiday. Tadinya kita mikir kayak udahlah kita staycation aja, karena tadinya opung gue tuh mau datang ke Jakarta dari kampung. And turns out that she cannot make it on December. Jadi akhirnya Desember kita bisa liburan. Why Singapore? Because yang dekat dan bisa kita datengin tanpa visa. Jadi that's why. And our trips to Singapore has always been something that I look forward to. Even though banyak orang yang bilang itu bisa bosenin, tapi kayak entah kenapa gue senang aja dengan Singapura. Kayak gue senang dengan orang-orangnya, gue senang dengan tata kotanya. Oke, kita akan masuk ke inti masalahnya. Kalau tukul kembali ke laptop, gue kembali ke iPad. Gue tidak akan gagal lagi karena seperti yang tadi gue udah bilang, gue udah gagal. Please, work with me. 3 days before Christmas, kita kesana berlima, full team. I was very happy that we all could make it. Hal pertama yang gue dokumentasi adalah kita pergi ke JBP. Hey, as you guys can see, we're on the road. Kita lagi mau ke JBO, which is Prima Mater di Johor. Jadi kita kesana karena kayak itu horor. Gak digerakin guys. Ini kita pernah kesana, cuman abang gue gak ikut. Dan dia, as you guys know, kalau kalian udah nonton video kedua gue, dia sangat shopaholic. Jadi kayak, oke, gue pengen banget kesana. Oke, akhirnya kita turutin. Kita berangkat itu tanggal 11.45. Tanggal 11.45. Jam 11.45 kita kesana tanggal 23 Desember jam 11.45. Ini mobil yang biasa kita sewa plus supirnya. Jadi udah kenal, udah kerabat lah. Biasanya tuh kalau kita pergi atau ke tempat pusat perbelanjaan tuh ada 2 geng. Geng pertama itu kakak gue dan nyokap gue, geng kedua itu abang gue dan bokap gue. Nah, gue itu back and forth. Kalau misalnya gue pengen jalan yang lebih santai, kayak ngeliat-ngeliat doang, itu gue ke nyokap gue. Kalau gue udah tau, oke, gue pengen minta beli ini, gue ke bokap gue. Itu juga belum tentu dikasih, cuman kayak bokap gue lebih mantap aja gitu. He's the one who pays. Gue terkesan sebagai anak yang sangat manipulatif dan oportunis ya. Tapi memang iya. Bokap gue tuh senang banget kalau gue dibeliin baju yang kayak baju-baju formal untuk ke masa depannya. Dia nyuruh gue dan abang gue cobain jas. Again, kita dapat barang-barang diskon banyak banget. Makanya kalau shopping itu di factory outlet aja guys, nggak usah di outlet beneran ya. Toh mereknya sama, toh bahannya juga terkadang sama. Ya udah, kenapa kita harus bayar penuh kalau kita bisa bayar 70%-nya guys? Itu dia. Kita makan siang di sana juga. Out of all restaurants yang di sana, menurut gue yang paling enak Dome ini, agak di ujung sebelah kanan. Masakan Italian, tapi ada juga Asian delicatessen yang kayak nasi padang, nasi lemak gitu-gitulah. Karena gue suka nasi lemak. Gue salah ekspresi tadi. Nasi lemak ya ada juga di sana. Nah, abang gue di sini lapar banget. Hai, aku lagi pakai langbang. Langbang apa sih? Lanvin. Makan dulu, makan dulu. Bukan, mana itu tempat makan? Ini dong. Apa sih bang? Tahu sih abang ini. Karena dia lapar sama cara makan lihat look. Kenapa kayak orang buta? We did not stay long there karena it started to rain hard dan kita kayak oke, kita pulang karena kita nggak mau basah-basahan. And nobody got time for that. Malamnya kita di Singapura makan lagi guys di Jumbo Seafood. Pertama kali kita kenalnya dari teman bokap gue ngajak makan di sana. Kayak oke, kita makan di Jumbo ya. Nah setelah itu kita selalu menyempatkan untuk makan di sini karena seafoodnya fresh, bumbunya pas, maksudnya pas untuk lidah Asia. Terus kita foto-foto di pinggir pantai. Jadi dia tuh terletak di pinggir pantai. Gue lupa
pantainya tuh namanya apa? Laut apa pantai ya? Obviously, gue tuh sangat suka foto-foto. Pasti kalian semua udah tahu kalau kalian follow Instagram gue, karena bokap nyokap gue tuh dulu bukan typical parents. What the fuck? Bukan tipikal orang tua yang ngefotoin anaknya kayak ini anak gue baru belajar baca, ini anak gue baru belajar jalan, ini anak gue baru belajar pup. Ya itu nggak didokumentasin sih kayaknya. Kayak teman-teman gue yang lain kan ada kayak umur 1, umur 2, umur 3 gitu. Nah sekarang kayak gue kayak pengen redeem all of the moments that I've lost dengan yang sekarang ini. Jadi I try to document everything. Singkat cerita, besokan harinya, tanggal 24, which is the day before Christmas, kita gerejanya itu kalau nggak salah malam ya, karena Christmas Eve. Jadi paginya tuh kita bisa jalan-jalan sebentar. Setengah 12, baru selesai sarapan. Kita berencana untuk pergi ke... Hold on ya, kenapa gue lupa ya? Kita kemana? Where did we go? Where did we freaking go? Oh, karena hotel kita di Orchard, kita ke Apple yang ada di Orchard karena kakak gue mau beliin barang titipan untuk temen-temennya dan abang gue mau benerin sesuatu gitu. Nah, gue tuh sangat suka dengan produk Apple kayak saat itu tuh gue lagi nggak ada duit, bokap gue lagi kayak had enough kayak Oke, gue gak mau beliin lo apa-apa. gitu. Nggak sekasar itu, gue tidak mau masuk karena gue pernah nggak sih kalian kayak sakit hati kayak kalian lihat barang-barang kayak kalian tahu kalian nggak akan bisa beli itu. Jadi kayak gue di luar foto-foto dengan nyokap gue. Obviously, gue tuh sangat suka foto-foto. Kita makan siang di Lucky Plaza. This is a place where I wanna recommend for you guys to have lunch di Singapura. Mungkin banyak orang ingat Lucky Plaza itu karena kayak semacam ITC-nya di Singapura, kayak tempat reparasi gadget, tempat beli barang-barang knock-offs gitu. Cuman di situ tuh ada juga food court yang di situ ada the best Singapore fishbowl, ada Jollibee juga. Gue sangat penggemar Jollibee. Jollibee itu kan KFC-nya dari Philippines. Ada juga kayak masakan Padang dan lain-lain. Cuman kayak highlight-nya adalah si Jollibee itu sama si Singapore fishbowl itu, dan nyokap gue tuh sangat suka dengan Singapore fishbowl kayak itu Singapore fishbowl, itu Singapore fishbowl. Waktu gue ke Singapura, gue sama sama Raja, gue ke situ terus kayak gue sebenarnya nggak terlalu suka, tapi kayak gue inget dengan nyokap gue, terus gue fotoin, ini ada Singapore fishbowl, terus nyokap gue kayak gitu. Terus di situ tuh kita juga visit, kita pasti ke situ kalau kita ke Lucky Plaza itu adalah tempat jual parfum. This particular store dia sangat ramah dengan orang Indonesia. Dia udah sangat kenal dengan keluarga gue. Jadi even waktu gue sama sama Raja ke sana, nah dia udah kenal sama gue. Jadi kayak gue bisa mempressure dia untuk kayak Kasih gue diskon. namanya adalah Dollars and Cent. Parfumnya dari mulai yang bermerek sampai kayak ya parfum racikan biasa gitu. Dan itu kayak holy grail banget menurut gue karena gue sangat suka wangi-wangian. Untuk teman-teman gue yang tahu pasti gue tuh kalau nyemprot parfum kayak. Terus sorenya, because I am really in love with musicals, I played in one, I made one. Snobby banget ya gue terdengar ya. Tapi serius, gue sangat suka musikal. Bertepatan waktu gue lagi di Singapura itu ada Cats. Tadinya gue mau ngajak semua keluarga gue, cuman karena tiketnya relatively mahal, terus akhirnya nyokap gue mikir kayak duitnya sayang. Karena nyokap gue sebenarnya suka, cuman kayak nyokap gue tuh nggak terlalu suka yang kisah ceritanya tuh bukan kisah-kisah realistis dan bukan kisah-kisah manusia. Kayak pas kemarin kita nonton Waitress di UK, dia juga mau ikut, Mamma Mia juga dia mau ikut. Tapi kayak kalau ini dia kayak udahlah sayang duitnya. Kalau kakak gue tuh nggak tertarik dengan hal-hal kayak gitu, bokap gue juga enggak. I ended up watching with my brother. Menurut gue untuk orang yang sebelumnya nggak tahu ceritanya, packagingnya tuh kurang karena they did not emphasize on the storyline or the plot. Mereka lebih emphasizing musical numbers and the choreography. Kita tuh baru beli malamnya, jadi tanggal 23 waktu kita nyampe di Singapura, terus gue ngeliat ternyata ada Cats. We managed to get pretty good seat. Ini agak dekat lah ya menurut gue. I enjoyed the show. Tapi kita telat, jadi ceritanya kita udah buru-buru. Terus bokap gue sebenarnya udah nawarin, udah kalian grab a cab aja atau enggak pakai Uber. Kita nggak stingy, tapi kita pintar. Kita kayak mikir, udahlah duitnya kita simpan aja supaya kita nanti bisa makan di sana dan beli merchandise-nya, karena kan mahal. Sementara kita bisa naik MRT cuma untuk berapa dolar. Cuman gue lupa karena gue berjalan dengan abang gue yang sangat tidak gesit. Jadi kita telat, tapi untungnya di MRT kita tuh ada orang yang mau kesana juga. We tagged along sama mereka. Terus malamnya kita gereja. Karena itu Christmas Eve. As I said before in my video, kita go big on Christmas Day. Ada cerita lucu, kalau orang Indonesia kan kayak kalau Natalan tuh kayak oke, berkebaya, mau kondangan, dar gitu kan.
Cuman kayak orang Singapura kayak biasa aja. Ya I wear what I wear on most Sundays gitulah. Dan sebagian besar orang Indonesia kayak kalau lu Natal ya udah, you wanna show your best, kayak lu jahit baju, lu beli baju gitu-gitu. Di saat gue gereja itu cuman ada 2 keluarga yang kayak prepared banget. Itu keluarga gue satu dan ada satu lagi keluarga orang Indonesia juga. Kita merasa aneh karena orang yang lain kayak santai-santai, ada yang pakai kaos, tapi kita kayak udah mau kayak kondangan gitu kan. Terus kayak kita lihat-lihatan kayak ya nggak apa-apa, we're all in this together gitu. We took a photo in front of the church. Terus we had Christmas Eve dinner di Chimes. Gue hampir ketemu Bung di situ. I got off the car, terus gue ngeliat Bung tuh baru nge-upload di Chimes. Terus gue nanya, Bung lu di Chimes ternyata udah dicabut. Jadi Chimes itu dulu gereja. I don't know if it still functions mainly as a church. Cuman kalau malam tuh di situ banyak restoran di kompleks itu. Kita makan di, gue lupa nama restorannya, Secret Garden atau apa gitu. Gue akan search. Itu kayak Chinese fine dining. Terus lu bisa milih mau berapa course. Maksudnya mulai yang 5 course, 6 course, 7 course gitu. Disesuaikan dengan jumlah orangnya, harganya juga bervariasi. I don't know if it's the Chimes itself atau kayak salah satu bangunan di kompleks itu dipakai di scene pernikahan yang di Crazy Rich Asians. Itu gue dikasih sama supir kita di sana. Fun fact. Lalu, tunggu, what did I want to say? Apa? Dah kalau gue lupa, I'll just pop it here somewhere. Terus besokannya, Christmas Day, we spent the morning strolling around town. Terus lucu, jadi gue ketemu anak kecil 2, lucu banget, Chinese. I really love kids yang masih umur-umur gitu, yang belum soto, yang kayak mempertanyakan dunia, yang bacot kayak Ini apa? Ini apa? Kalau ini kenapa? gue gak suka yang gitu. Mereka rada caper gitu kan, ini umur-umur caper. Ada abangnya sama ada adenya. Abangnya itu lebih yang kayak feisty, yang kayak berani. Terus adanya yang kayak mau-mau tapi malu. Gue nyuruh kayak, ayo datang gitu. Ini adanya kayak I hope I don't get in any trouble for posting them. Nah, lucunya waktu gue mau nyebrang, ini gue di lampu merah antara Abercrombie & Fitch sama Mandarin Orchard. Terus gue di sini. Jadi hari itu gue pakai jaket merah. Terus di sini tuh banyak banget orang pakai baju merah dan itu kan hari Natal ya. And obviously as we all know, red is Christmas Day's color. Gue notice kayak anjir merah-merahan nih. Terus mereka juga notice, jadi kayak for a hot 5 seconds itu aneh, kayak kita lihat-lihatan terus kayak ya ngangguk-ngangguk gitu. Ya kita ke gereja, ini foto-fotonya. Jadi kita ke gereja jam 2. Kayak jam 3 gitu kita ke Jewel Changi Mall. Gue gak tau namanya apa. For some reason kita belum pernah ngeliat itu secara langsung. Terus kayak apa sih ini, what's the hype? Dan ternyata kita di sana juga kayak norak, kayak anjir air mancur. Kita foto-foto, obviously itu tempatnya rame. Terus kayak nyokap gue tuh tipikal yang kayak harus diabadikan momen ini gitu. Sementara di situ tuh banyak, gue gak mau rasis, jadi gue akan merangkai kalimat ini sebagus mungkin. Di situ terdapat banyak orang dari berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah orang dari negara India. Di situ banyak banget. Mereka juga ambisius juga kan untuk cari foto. Keluarga gue tuh yang kayak, oke, kita ngantri, kita play by the rule, kita santai dengan ekspektasi bahwa nggak ada yang akan nyerobot kita. Saat gue udah mau maju, kita udah play nice, tiba-tiba ini keluarga nyelonong aja gitu, kayak motor lewat gitu, kayak wey. Sebenarnya gue nggak apa-apa, gue tuh sama kakak gue tuh model yang kayak yaudah kita sebatas liatin aja gitu, kayak kita akan liatin lo dengan tajam sampai lo tahu lo salah dan lo nggak enak. Abang gue dan nyokap gue tuh tipikalnya yang kayak untuk langsung konfrontasi. Bener sih, kayak orang-orang kayak gitu memang harus dikasih tau kalau lo salah. Nyokap gue kayak udah maju wey. Akhirnya kayak kita senggol-senggolan gitu pas foto. Nyokap gue ayo deh. Terus kayak nyokap gue tuh semakin membesarkan suaranya karena nggak mau kalah sama nih keluarga, kayak untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang punya kekuatan di sini. It's a whole drama. Setelah itu kita pesan, ini my favorite part, kita pesan Shake Shack. Kita pesan banyak banget. Duh, baper banget gue liatnya. Kenapa ya nggak buka di Indonesia gitu? Padahal orang Indonesia pasti sangat excited ya dengan makan-makanan kayak gini. Malamnya kita pergi ke Marina Bay Sands karena kita mau ngeliat water show. Tapi sebelum itu kita window shopping. Terus gue boker lama banget. Ya itu harusnya gue nggak kasih tau sih. Kita ngeliatlah water show ini.
ada kan beberapa spots di Jakarta yang ada ini. Gue bingung kayak Indonesia tuh sebenarnya bisa banget kayak Singapura, especially this kind of thing. Kita tuh orangnya sangat artistik, Indonesia tuh sangat fokus dengan orang-orang yang toxic, orang-orang yang ngurusin kayak pencuri ayam, pencuri semangka, dan kita tidak highlight hal-hal yang harusnya di-highlight. Kita malah kayak pay attention to all the shits yang ya bisa lah dilihat. There are so many more important things yang harus dikerjain daripada ngurusin hal begituan. Malamnya kocak banget abang gue. By that time dia tuh udah kerja, baru bisa beli barang dengan gajinya sendiri pada hari itu. Terus dia mau pamer lah ke kita, gue dan kakak gue yang masih mengandalkan duit orang tua gue. Dia aneh banget. Dia nyanyi yang Christmas time is here. Gue play lagi video. Gue malu tapi at the same time dia kocak banget. Besokannya itu berarti tanggal 26 ya. Gue di Trigo tanggal 26. Hey 26, kemana anda? Mana sih tanggal 26 kayak singkat cerita kita pulang deh guys. Nggak ada cerita menarik kan tanggal 26. Cuman if I find pictures or videos yang gue post di second account, mungkin gue akan taruh juga. Kenapa I want to share this story with you guys? Karena gue tuh sangat kangen dengan liburan. One of the things that got me through whatever it is that I'm going through, kayak misalnya gue lagi susah-susah ujian di kuliah, motivasi gue tuh selain ya orang tua dan teman-teman, liburan ini kayak oke, setelah ini kita bisa liburan gitu. Cuman kayak sekarang anak-anak ITB basically have nothing to do, kayak kita udah selesai UAS, tidak ada kerjaan lain sampai God knows when. Gue sama temen-temen gue tadinya merencanakan kita mau backpacking dari Jakarta terus ke Jogja terus ke Bali gitu-gitu. Banyak hal yang sangat disayangkan dari corona ini. The thing that I want to point out is pengalaman-pengalaman kita dulu yang udah kita lewati, ini saatnya untuk dialamin kembali in a way kita ingat-ingat. Kita tahu bagaimana rasanya untuk keluar dari rumah dan untuk menghabiskan waktu sama teman-teman kita, sama keluarga kita di luar rumah. Jadi nanti kita tuh nggak take things for granted setelah semua ini kelar, hopefully, dan pasti gue yakin banget ini akan kelar. Sekarang masih sangat bersyukur gue tipe orang yang mendokumentasikan segala sesuatu. Gue jadi bisa punya rekam jejak lah tentang apa yang sudah gue lewati. Gue tuh sangat menyesal karena kayak ini tuh satu-satunya trip yang gue sangat dokumentasikan. Sebelum-sebelumnya tuh gue dan abang gue kayak misalnya kita lagi di pesawat baru mulai nih kayak oke, kita ngevlog ya kali ini. Terus sampai di sana kayak kita malas atau kita berantem, jadi kita nggak jadi ngevlog gitu. Sebenarnya banyak banget yang mau gue cerita-ceritain. Let's hope gue bisa jalan-jalan atau gue bisa ketemu teman-teman, jadi gue bisa membagikan cerita dan kebahagiaan gue kepada kalian. Jadi itu aja guys cerita kita pada hari ini. Gue sangat berterima kasih masih ada yang menonton, dan gue sangat berharap this turns into something more. Gue harap konten-konten gue berikutnya bisa membantu kalian kill time. Kalau kalian gabut atau gimana, kalian bisa menonton video-video di sini. Oke, thank you for the time given. Ini kayak gue abis presentasi gitu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. I'll see you guys on my next thing. And tell your friends, spread the news about these videos and this channel. Stay healthy, stay generous, stay at home. Yeah, I'll see you soon. Thank you.